menentukan jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan pencerahan dari Roh Kudus, maka pasti kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang kita langkahkan sekarang ini, yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, Tuhan selalu memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan rancangan Tuhan sendiri lebih baik dari pemikiran kita. Waktu saya punya anak dua, ya itu ada Betran, Billy gitu ya. Saya berpikir Tuhan sudah cukup, anak lorowe angel, itu kan pikiran manusia. Tapi ternyata sama Tuhan ditambahi si jingkas gitu ya. Makanya si kriwil ini muncul gitu ya. Ya ada Ellen gitu ya. Ya ternyata saya bersyukur juga ya dengan adanya Ellen gitu nek bikin band ya roto iso gitu ya. Ada keyboard, bass, drum gitu ya. Ya jadi semakin banyak anaknya semakin banyak anggota bandnya gitu ya. Iya karena kita punya kenalan juga. Ada satu keluarga yang sangat menginginkan anak laki-laki gitu ya. Ya ada salah satu kenalan gitu ya. Ternyata anaknya cewek semua. Cewek sudah berapa? 6. Anaknya cewek sudah 6. Masih ngoyak untuk pengen anak cowok gitu ya. Nah, dan saya percaya itu semua juga rancangan Tuhan ya. Anak cewek 6 semua kan sudah jadi girl band itu ya. Nah, mereka tuh cowok isi jadi manajernya gitu. Ya kalau punya anak 11 juga bisa jadi pemain bola itu satu tim gitu ya. Kalau jadi 14 ya ada pemain cadangannya gitu ya. Ya artinya apa? Setiap rencana di dalam setiap kehidupan kita pikir baik. Tetapi rencana Tuhan itu lebih baik, lebih indah dari segala yang kita pikirkan. Rencana Tuhan itu lebih mulia, lebih baik, lebih brilian, lebih jenius daripada cara kita. Makanya waktu saya nyapu tadi di garasi, saya juga berpikir-pikir, wah Tuhan itu sungguh sangat indah. Tuhan itu sungguh sangat mulia gitu ya. Saya berpikir, kalau Tuhan kenapa ya sampai di titik ini, kita semua juga berpikir seperti itu. Ya karena semua diizinkan Tuhan terjadi. Ada satu pintu yang tertutup, kita tidak perlu menyesali. Sebab Tuhan pasti membukakan pintu yang lebih besar, yang lebih baik dari yang kita bisa pikirkan ya. Mungkin Pak Heri kemarin kalau masih di rumah lama itu, ya tidak ada kan kejadian hari ini, ya karena masih di rumah lama. Makanya mungkin awalnya kita menyesal Tuhan, kenapa gitu ya. Tetapi pada akhirnya saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, oh ternyata ini toh rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi semuanya baik, kita bisa beribadah di tempat ini, tempat yang kita tinggali saat ini, di tempat panjenengan dan saya masing-masing, itu semuanya adalah kebaikan Tuhan. Makanya saya sangat bersyukur ya, Bu Nani ada bisa berusaha, anaknya yang saya kenal dari zaman dulu, zaman cilik gitu ya, ikut bikin video klip saya sampai di Semarang sana Bu gitu ya. Sekarang bisa berusaha, buka kafe, kopinya enak banget loh, tak promosikan ya. Saya sudah pernah ke sana sama istri dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang di luar kehendak Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Mungkin keluarga diizinkan jauh gitu ya. Saya punya kenalan beberapa bahkan suami istri harus terpisah karena harus pelayaran di luar negeri, ketemunya cuma setengah tahun sekali, 8 bulan sekali gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Allah senantiasa menggandeng kita dengan tangan kanannya. Dan Allah itu kalau membawa kita tidak pernah menjerumuskan, tetapi Dia selalu membawa dari kemenangan kepada kemenangan, dari glory to glory, dari kemenangan untuk menjadikan kita lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab Allah selalu bersama dengan kita. Seberapa Pak Yakob? Ku tahu rancanganmu yang terbaik
penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu menuntunku setiap waktu, menjaga setiap langkah hidupku, menjaga setiap langkah hidup kami, menjaga setiap langkah hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Menjaga setiap langkah hidupku. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Ini adalah ayat kesukaan semua orang. Ayat apa itu Bapak Ibu? Ayat yang terakhir ya, Mazmur pasal yang ke-37. Biasanya kalau ayat yang terakhir gitu, yang sudah ngantuk-ngantuk tiba-tiba biar gitu ya, menjadi terang gitu ya. Apalagi ya biasanya bangun siang, hari ini harus bangun pagi gitu ya. Kak Jimmy tidak kesulitan bangun pagi? Haleluya. Ya, tadi pagi-pagi sudah datang, saya senang sekali ya. Bahkan Michelle sama Anita itu sudah di depan gitu ya. Sangat semangat sekali ya. Saya biasanya juga seperti itu, karena pelayanan kita harus datang lebih awal, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah yang dinyatakan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi kuncinya gimana supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan, supaya kita bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita tempuh. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ikuti kata-kata saya, hidup berkenan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, saat kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, saat kita mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, makanya Tuhan mendapatkan kasih dari kita dan kita mendapatkan kasih yang dari Tuhan. Perkenanan Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terus kalau kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah tidak ada masalah lagi? Ada masalah apa tidak? Ada masalah juga. Setiap orang yang tidak punya masalah itu tetangga kita yang ada di depan sana gitu ya. Karena di depan sana sudah terbaring banyak orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kita bersyukur punya tempat ibadah bertetanggaan dengan makam gitu ya. Jadi kita setiap melangkah masuk ke rumah ibadah diingatkan. Nah, ini sudah ditutup tembok, dulu belum ditutup tembok, semuanya masih kelihatan gitu ya. Ada batu nisan gitu mengingatkan kita. Kita bakalnya juga akan seperti itu. Rumah kita itu cukup 1x2 meter. Ya, makanya banyak orang heran, banyak orang itu bingung dengan saya waktu kita mengurus izin untuk rumah ibadah di tempat ini. Saya dengan senang hati, perjuangan kita sama-sama, segala sesuatu yang sudah kita perjuangkan
saya hibahkan untuk bisa menjadi rumah Tuhan di tempat ini. Jadi salah satu syarat untuk izin mendirikan bangunan khususnya IMB rumah ibadah adalah tanah ini, sertifikat ini diberikan, dihibahkan, bukan jadi milik pribadi saya lagi, tetapi ini milik kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak akan ada peristiwa seperti yang saya dengar, gereja sana itu bapak gembalanya meninggal, terus anak-anaknya rebutan warisan, akhirnya tidak jadi gereja lagi sebab anak-anaknya rebutan warisan. Di kita sudah tidak ada, sebab sudah saya berikan, sudah kita hibahkan kepada Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang bingung gitu ya, bahkan hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya bingung, sudah beli mahal-mahal ratusan juta cuma diberikan. Lah kenapa? Ini kan untuk proyek rumah Tuhan gitu ya. Kalau saya berpikirnya seperti itu, kalau Tuhan mau memberkati kita semua masing-masing sangat gampang ya. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan FHL Surakarta kemarin sering saya tanya, siapa yang pengen dapat rumah, punya rumah baru? Amin ya, banyak yang mengaminkan. Sekarang satu persatu sudah mulai ada yang digenapi ya. Kemarin tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba itu mak beduduk ya, mak jegagi gitu ya, saya dapat telepon, Pak Arif minta tolong didoakan rumah kami yuk. Kaget saya juga, tidak ada berita apa-apa, tiba-tiba sudah terima kunci, sudah masuk ke dalam rumah baru ya. Saya senang sekali seperti itu ya. Yang pengen punya rumah baru katakan amin. Amin. Nah, saya pengen Bapak Ibu ya gitu ya, pengen punya rumah di daerah adem-adem gitu ya. Ya neng Matese, opo Kemuning, opo Selo dekat Merapi gitu ya. Jadi nek Merapi mulai bereaksi, kita juga ikut bereaksi gitu ya. Jangan salah, kampus saya di dekat Merapi sana ada ya, kampus STTK Desi di sana itu dekat Merapi. Jadi kalau Merapi sudah siaga 2, siaga 1 itu mahasiswa langsung pada dilarikan gitu ya, karena dekat dengan puncak Merapi itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi saat kita menghadapi persoalan bersama dengan kasih dan anugerah Tuhan, kita itu dikuatkan. Masih ingat Bapak Seto sudah berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Hah? 2 bulan gitu ya. Saya sowan, saya datang ke rumahnya Pak Yakub Arif. Beliau juga, saya mengalami yang beliau rasakan. Jadi merawat orang tua dalam folder ini, dalam hal ini dulu saya merawat kakek saya gitu ya. Sudah sepuh gitu ya. Bertingkahnya seperti anak kecil lagi gitu ya, ya seperti itu juga ya. Beliau juga mengalami hal yang sama, dan puji Tuhan waktu saya datang juga waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, juga akhirnya dipanggil Tuhan, terus kita bersama-sama itu juga awal-awal corona itu ya. Jadi kita juga bingung maksudnya nanti teknik pelaksanaannya gimana, tetapi akhirnya semua bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang melayat juga cukup banyak, tidak menumpuk gitu ya. Dan semuanya sudah berlalu dengan sangat baik. Persoalan, masalah tetap ada. Kalau kita mau berkutat di situ saja, kita mau menangis di situ saja, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Makanya jemaat Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita lihat Tuhan yang menolong di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat, kita pandang Yesus yang senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya, mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada masalah. Waduh, SPP anak-anak belum dibayar. Waduh, ini hasil lab kesehatan, hasilnya sangat mengecewakan. Jangan melihat hal-hal seperti itu. Tetapi mata kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan.